Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul bersama ya Bapak Ibu, silaturahmi secara virtual di sore ini. Semoga mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, saya haturkan terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir di ruang virtual ini di sore hari ini. Luar biasa, setelah sebelumnya Bapak Ibu mengajar ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Supaya kegiatan ini berjalan dengan mudah, lancar, dan dimudahkan serta mendapat keberkahan, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga melalui acara ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan semoga diberkahi oleh Allah ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke materi, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Kita menyambung cerita ya. Siap ya Bapak Ibu? dan membeli oleh-oleh. Pokoknya Saya naik bus bersama teman-teman, bermain bersama. Ibu Fitri lanjut. macam keyboard, saya beli baju. Bu Syifa, saya sangat menyukainya. Bu Tanti, saya dompet saya tertinggal. Tindak. Luar biasa Bapak Ibu, hebat. Oke, kasih aplaus untuk semuanya Bapak Ibu, keren. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kegiatan diseminasi implementasi budaya positif dalam kegiatan sekolah ini ya Bapak Ibu. Dalam kegiatan ini izinkan saya untuk berbagi pemahaman dan juga berbagi praktik baik terkait implementasi budaya positif dalam kegiatan sekolah. Adapun agenda kita hari ini yang akan dibahas ada 6 poin Bapak Ibu ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, verifikasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 fungsi kontrol, dan kemudian ketiga restitusi. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan oleh sekolah. Nah, perwujudan nilai yang bagaimana sih Bapak Ibu? Nanti akan kita sama-sama belajar di slide berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita berlanjut ke slide selanjutnya, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu ya. Setuju atau tidak? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari dua pernyataan ini, silakan Bapak Ibu memberikan pendapatnya, setuju atau tidak. Baik Bu Yani, untuk pertanyaan pemantiknya saya untuk pertama itu untuk hukuman dan reward, yang kedua ya. Kalau saya sih dua-duanya itu sangat penting ya, sangat berpengaruh untuk anak-anak ya. Baik itu Pak, itu hukuman dan rewardnya, karena menurut saya itu adalah untuk membentuk anak menjadi
apa namanya itu lebih disiplin, lebih yang namanya itu bertanggung jawab. Mungkin itu kali ya Bu Yani ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Azwardi atas pendapatnya. Menurut Pak Azwardi bahwa hukuman dan reward itu sangatlah penting untuk membentuk kedisiplinan pada anak. Baik, Bapak Ibu silakan, ada lagi yang mau berpendapat? Iya, Bu Rosya mungkin ya, silakan. Saya Rosya, izin menjawab pertanyaan dari Bu Yani terkait pertanyaan pemantik. Tentang hukuman dapat mendisiplinkan siswa, menurut saya pribadi tidak setuju dengan adanya punishment seperti itu. Jadi buat saya pribadi lebih ke pendekatan dengan siswa. Jadi kita akan ajak ngobrol lebih dalam mengapa anak itu belum bisa disiplin. Jadi saya tidak setuju dengan hukuman. Nah, mengenai pemberian hadiah agar anak bisa termotivasi, saya setuju sekali karena ketika saya mengajar di SD pun saya memang terbiasa dengan memberikan reward. Salah satu contohnya ketika ulangan harian, PTS atau PAT, ketika ada anak yang nilainya 100, saya suka memberikan hadiah kecil, ya memang tidak seberapa, tapi itu cukup membuat si anak dan teman-teman lain yang belum mendapatkan nilai 100 termotivasi agar bisa mendapatkan nilai 100. Jadi memang mereka berusaha berkompetisi untuk mendapatkan nilai yang terbaik, dan hadiah itu sebagai reward atau penghargaan untuk mereka. Luar biasa Bu Rosa, terima kasih atas pendapatnya. Menurut Bu Rosa tadi hukuman itu tidak setuju, akan tetapi reward setuju ya Bu Rosa, terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin Bu Linda ya, silakan Bu Linda. Kalau untuk poin pertama dan yang kedua itu dua-duanya setuju, cuman lebih ke poin yang pertama itu hukumannya itu mungkin lebih ke hal yang lebih positif dan yang tidak memberatkan siswanya kali ya Bu, dan lebih lebih yang mengarahkan aja. Terima kasih Bu Linda, luar biasa. Intinya Bu Linda setuju ya keduanya, akan tetapi mungkin diarahkan ke hal yang positif agar lebih baik gitu ya image-nya tentang hukuman ini. Ya, kita lanjutkan. Ada lagi? Iya, ternyata Bu Syifa mengangkat tangan. Boleh silakan Bu Syifa. Iya Ibu, menurut saya mengenai pertanyaan tadi setuju atau tidak tentang hukuman dan reward itu, kita sebenarnya saya setuju, tapi di sisi lain kita juga harus melihat anaknya, kebutuhan anaknya gitu. Kadang setiap anak atau misalkan setiap kelas itu berbeda. Ada kalau misalkan di kelas ini dibutuhkannya reward, lebih semangat reward. Kalau misalkan di kelas lain itu berbeda seperti itu. Jadi intinya tergantung dari kebutuhan setiap anak atau setiap kelasnya. Begitu mungkin Ibu dari pendapat saya. Baik, terima kasih Bu Syifa atas pendapatnya, luar biasa Bu Syifa ya. Disesuaikan ya Bu Syifa dengan kelasnya gitu ya. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas pernyataan dan pendapatnya. Untuk ini mengenai hukuman dan reward kita akan belajar di slide berikutnya, yaitu tentang teori motivasi, penghargaan, hukuman, dan restitusi. Nanti Bapak Ibu akan bisa membedakan mana sih yang lebih disarankan, apakah hukuman, penghargaan, ataukah restitusi. Nah, selain itu juga nanti Bapak Ibu akan belajar mengenai perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi ya Bapak Ibu. Izinkan saya untuk berbagi layar. Bapak Ibu telah memberikan tanggapan dan pendapatnya mengenai pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu, bahwa hukuman dan penghargaan ada yang setuju, ada yang tidak. Baik, kita ke disiplin positif ya Bapak Ibu. Nah, disiplin positif menurut Pak Maaf ya, bahwa disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan
seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi di sini ada pengendali, Bapak Ibu, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya apa? Disiplin pada diri orang itu dilakukan oleh seseorang, diharapkan berdampak pada orang lain. Artinya melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi eksternal. Itu menurut paradigma lama ya Bapak Ibu. Dan ini ada kaitan dengan teori kontrol yang pernah disampaikan oleh William James ya Bapak Ibu. Nah, teori kontrol ini masih menyebabkan beberapa miskonsepsi yang selama ini sering kita lakukan sebagai seorang guru ya. Misalnya miskonsepsi inklusi guru untuk mengontrol murid. Nah, memang ya bisa guru mengontrol murid, akan tetapi memaksa murid itu tidak efektif. Bahkan dampaknya atau dampak dari pemaksaan tersebut tidak akan berjalan dalam jangka waktu yang lama, Bapak Ibu ya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, ya. Kemudian ada lagi teori bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, itu pun kurang efektif karena dilakukan melalui faktor eksternal ya Bapak Ibu dan berlangsung dalam jangka waktu pendek. Iya ada dampaknya akan tetapi tidak bertahan lama. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, dulu ada pandangan seperti itu dan ini ternyata sudah dibuktikan kurang dapat menguatkan karakter. Ya karena memang tujuannya dari faktor eksternal. Ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pada saat itu orang dewasa akan mengatakan bahwa hukuman tidak akan efektif dan waktu panjang dan tentunya hukuman akan menjadi sebuah permusuhan jika ada pemaksaannya Bapak Ibu. Dan itulah di konten yang menyampaikan beberapa miskonsepsi dan belakang ya. Sekarang kita ke paradigma baru Bapak Ibu. Disiplin menurut kerja dewasa ini menjadi salah satu syarat penting untuk menjadi murid yang merdeka. Disiplin yang seperti apa sih Bapak Ibu? Menurut kerja dewasa, disiplin yang dimaksud adalah disiplin yang memiliki motivasi internal. Jadi simbolnya di dalam diri, baru nanti murid akan menjadi murid yang merdeka, mampu memanage diri, mampu mengontrol diri, mengatur diri, gitu ya. Begitu juga dan Perdana Gosip menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka tidak seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Jadi ketika memiliki disiplin diri, tentu saja ada nilai kebajikan yang mereka yakini, sehingga timbul motivasi intrinsik ya Bapak Ibu. Nah kita sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, demikiannya Bapak Ibu perbedaan disiplin positif pada paragraf awal. Disiplin itu maknanya lebih ke faktor eksternal, jika sekarang disiplin itu lebih mengarah kepada faktor internal. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ketika anak memiliki kontrol diri, sadar harus melakukan itu, nah itu didasari oleh nilai yang dia yakini. Nah,
Nilai-nilai tersebut namanya adalah nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai ini adalah berupa sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Itulah nilai-nilai kebajikan universal ya, Ibu. Disiplin atau kontrol diri itu muaranya sumbernya berdasarkan nilai kebajikan diyakini. Ketika sudah ada keyakinan terhadap prinsip atau nilai-nilai kebajikan, maka nanti motivasi intrinsik akan terbangun. Dengan adanya motivasi intrinsik ini, maka tindakan akan lebih yakin kuat dilakukan oleh peserta didik kita ya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja sih Bapak Ibu? Ada 6 institusi yang mengutarakan tentang ini. Ada 6 institusi yang menyatakan tentang nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu. Satu itu belajar Pancasila, ada 6 institusi ya Bapak Ibu yang yang selalu kita kaitkan dalam kegiatan proyek maupun dalam kegiatan pembelajarannya, yaitu beriman dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarya mandiri, berpikir kritis, berkomunikasi global, bergotong royong dan kreatif. Ada juga dari IDPO Primary Roots Program. Ini banyak ya Bapak Ibu. Nanti saya fokuskan apa saja sih redaksi kata, nilai-nilai kebajikan dan profile. Kemudian ada dari 9 karakter, 9 pilar karakter, misalnya di communication, percaya diri, dermawan, adil, sopan santun, baik, rendah hati, toleransi. Ada juga menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini juga banyak Bapak Ibu ya, kesabaran, hati, kerjasama, peduli, inisiatif, integritas, lurus hati, dapat dipercaya. Ada juga esensial, terus empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dan yang keenam, proyek nilai-nilai kebajikan yang rasa, belas kasih, percaya diri, dermawan, saja, keteraturan ya. Ini kalau dikepalkan banyak. Nanti saya berikan opininya Bapak Ibu. Ini adalah nilai kebajikan dari 6 institusi. Nah, berkaitan dengan penghargaan dan hukuman yang kita bahas di awal di pertanyaan pemantik, akan kita bahas pada slide ini Bapak Ibu ya. Kita awali dari teori motivasi. Dia dalam bukunya Rilis Sharing Kualisi dinyatakan hingga 3 motivasi perilaku manusia. Coba Bapak Ibu perhatikan. Pasti Bapak Ibu setuju ya, seseorang melakukan sesuatu pasti ada alasan, ada motivasinya. Ada 3 hal menurut Yohanes yang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu apa tidak Bapak Ibu ya? Misalnya anak-anak datang tepat waktu karena takut dihukum atau ditutup gerbangnya. Nah, itu dilakukan karena mereka untuk menghindari hukuman atau sanksi ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Anak lagi belajar, ini mendapatkan nilai 100 karena gurunya suka memberikan hadiah. Nah, di contohnya ya, tadi Bapak Ibu di kelas ya, menemukan anak-anak yang seperti ini. Atau bahkan mungkin kita juga sama ya, ketika kita diberikan penghargaan, akan lebih baik lagi gitu ya, berlomba-lomba gitu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mempercayai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi yang ketiga inilah yang seharusnya ada dalam diri setiap manusia, baik kita sebagai guru maupun murid. Jadi melakukan sesuatu itu jangan sampai karena ada penghargaan ataupun hukuman ya Bapak Ibu.
Kenapa? Karena menurut Al-Qawi dalam pengamatannya Bapak Ibu pada tahun 1995 mengatakan baik pekerjaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menunjukkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Menurut Bapak juga, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Selain itu, Paul juga mengatakan bahwa hasil pengamatannya tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kenapa penghargaan bisa menghukum seseorang itu? Contohnya misalnya ketika kita memberikan reward atau penghargaan yang tinggi, maka anak yang nilainya rendah merasa terpuruk, ya, merasa bahwa dia tidak mampu untuk mencapai seperti temannya. Dan penghargaan juga terkadang merusak hubungan Bapak Ibu. Misalnya seseorang mendapatkan penghargaan, boleh jadi yang tidak mendapatkan penghargaan itu merasa iri, gitu ya. Kemudian penghargaan juga tidak efektif karena merubah perilaku seseorang itu hanya ketika mendapat penghargaan saja. Jika penghargaan tidak diberikan, maka akan timbul rasa kecewa, gitu ya. Jadi penghargaan maupun hukuman tidak akan melestari, Bapak Ibu ya. Apalagi hukuman itu akan menyakiti anak, bahkan menimbulkan permusuhan, ya, dendam. Gitu. Nah, lalu apa sih solusinya jika penghargaan dan hukuman tidak boleh lagi dilakukan? Yaitu solusinya adalah restitusi. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompoknya dengan karakter yang kuat. Restitusi juga memungkinkan anak digiring untuk mendapatkan solusi dan berpikir ingin menjadi seperti apa sih mereka selanjutnya dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi begitu ya Bapak Ibu, bahwa penghargaan maupun hukuman itu sudah tidak dilakukan lagi, memang dampaknya tidak akan efektif karena munculnya dari faktor eksternal, dan kita sebagai guru lebih diarahkan untuk memunculkan motivasi intrinsik siswa yang dikirim untuk mengikuti nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri mereka. Gitu ya. Nah, tadi kita berbicara hukuman. Nah, hukuman itu ternyata intensitas gagal. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, sebagai gantinya kita ganti hukuman dengan identitas sukses, yaitu disiplin. Nah, disiplin bisa memakai konsekuensi dan juga restitusi. Nah, konsekuensi dan restitusi ini bisa dilakukan dan hukuman sudah tidak melakukan dia efektif. Perbedaan kalau sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan sebuah pilihan. Nah, hukuman tidak nyaman untuk anak atau murid dalam jangka waktu yang panjang. Pasti membekas ketika anak dihukumnya oleh guru. Pasti ini terus berkembang. Nah, sementara konsekuensi membuat anak tidak nyaman itu dalam jangka waktu pendek. Sementara restitusi lebih menguatkan anak dalam jangka panjang. Hukuman korban yang keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban yang mendapatkan ganti. Hukuman murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi murid atau anak tidak nyaman. Sementara restitusi murid dan anak mendapatkan penguatan. Demikian perbedaan identitas gagal dan sukses, di mana identitas gagal itu juga dilakukan dengan hukuman, kalau identitas sukses itu dengan disiplin, bisa dengan konsekuensi ataupun restitusi, ya Bapak Ibu.
Sebelum kita ke keyakinan kelas, mari kita coba latihan dulu ya Bapak Ibu untuk membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Setelah itu kita latihan dulu ya. Izinkan kembali saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Kita jawab Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan pernah lagi datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Ya, kita klik ya. Kalau itu adalah sanksi atau konsekuensi. Baik ya. Lari main ke lapangan setiap hari karena terlambat harus ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Hukuman. Iya, betul. Lanjutkan, masukkan coretan yang di meja tulis hukuman atau konsekuensi. Oke, konsekuensi. Betul. Kemudian diminta untuk ucap 19 kali karena Konsekuensi. hukuman. Ya, betul. Mengganti kertas tugas yang pernah diselesaikan. Sanksi. Apa hukuman? Iya, konsekuensi. Lanjut. Terjemah di lapangan tiket, koordinasi ya. Konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Ibu. Ya, betul. Murid kita pelanjutasi sepanjang hari kena tugas siswa peraturan. Hukuman atau konsekuensi? Iya. Hukuman. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Konsekuensi. Mana itu konsekuensi. Dalam mendisiplinkan anak atau mengembangkan budaya positif di sekolah itu kita harus bisa membangun motivasi individu peserta didik yang bersumber kepada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Nilai-nilai kebajikan tersebut kita kumpulkan melalui keyakinan kelas yang nantinya akan menjadi kesepakatan peserta didik untuk melakukan sesuatu di kelas. Itu berdasarkan kesepakatan bersama. Keyakinan kelas ini sangat penting Bapak Ibu dilakukan untuk mengontrol berdasarkan motivasi individu mereka berdasarkan kesepakatan bersama ya Bapak Ibu. Nah, di sekolah kita kebetulan sekolah penggerak sudah menerapkan keyakinan kelas ini sudah 2 tahun berjalan ini ya Bapak Ibu. Setiap kelas sudah membuat keyakinan kelas yang dipajang di kelas lalu stand banner ya Bapak Ibu. Saya ingin mendengar dulu nih pendapat dari guru, salah satu guru mungkin yang pernah punya pengalaman dalam membentuk keyakinan kelas ya. Iya, boleh. Silakan Pak Meg. Baik Bu Yani, terima kasih sebelumnya sudah memberikan pertanyaan terkait tentang pengalaman saya dalam membentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi begini Bu Yani, untuk pengalaman yang saya sudah alami khususnya di kelas 8 ini, siswa itu menyepakati kesepakatan atau keyakinan kelasnya sendiri-sendiri sesuai dengan kesepakatan mereka bersama, dengan cara mereka ambil poin-poin dari 7 poin, yang diambil itu hanya 5 poin yang ditulis oleh mereka sendiri dan dibuktikan disahkannya lewat tanda tangan yang dicoret di depan plano yang sudah disepakati bersama. Nah, jadi sebelum mereka membuat keyakinan kelas, sedikit saya arahkan itu tolong dihindari dengan menggunakan kata jangan atau dilarang seperti itu. Nah, jadi untuk kata-kata yang dilampirkan untuk
keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sendiri itu lebih ke motivasi atau membangun diri sendiri, dan hasilnya alhamdulillah antusias anak sangat besar sekali dan berpengaruh juga untuk kedisiplinannya, terutama datang tepat waktu dengan keadaan riang bergembira. Mungkin itu saja Bu Yani yang bisa saya berbagi untuk pengalaman praktik baiknya atau keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Medan sudah berbagi baik di podcast membuat keyakinan kelas ya. Luar biasa Pak Medan. Kita beri peluang Bapak Ibu untuk Pak Medan. Nah, Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas itu sama seperti yang Pak Medan sampaikan, itu ada 3 tahap Bapak Ibu ya. Pertama, dilakukan dulu surat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Surat pendapat ini bentuknya membuka ruang diskusi antara wali kelas dengan peserta didik di kelas. Semuanya harus terlibat, semuanya harus mengeluarkan suara terkait suasana kelas yang diinginkan. Ingin seperti apa, gitu ya. Nah, setelah dibuka ruang diskusi, semua anak itu atau semua murid itu mencatat masukan yang ditempel di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian, setelah ditempel seluruhnya, maka disusunlah keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif dengan kalimat positif. Misalnya ada kata tidak boleh membuang sampah. Tidaknya dihilangkan menjadi membuang sampah ke tempat sampah. Kemudian yang keempat, setelah mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, meninjau kembali surat pendapat, menemukan nilai kebaikan dari beberapa peraturan yang dibuat. Karena murid kita banyak, Bapak Ibu, tidak mungkin kita dibuatkan semua menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang mirip, yang menyerupai dikelompokkan, itu merujuk pada nilai kebajikan yang mana, ya, sehingga nanti ditinjau ulang di tahap kelima menjadi lebih sederhana dan mudah diingat untuk diterapkan. Jadi dikelompokkan jadi lebih sedikit sehingga mudah diingat dan mudah diterapkan. Kemudian setelah selesai disederhanakan, sudah selesai membuat keyakinan kelasnya, lalu diadakan penandatanganan keyakinan kelas oleh seluruh peserta didik. Terakhir, setelah penandatanganan, meletakkan keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Biasanya di sekolah kita, keyakinan kelas dibuat dalam stand banner yang besar sehingga semua anak itu bisa melihat, bisa mengingat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah satu keyakinan kelasnya, Bapak Ibu. Keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 5. Tidak ada kata negatif di awal ya, Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas dan seterusnya. Nomor ya, keyakinan kelas yang kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain. Nah, ini dia yang menarik, Bapak Ibu, keyakinan kelas 7. Itu sudah dikerucutkan nih. Nilai kebajikannya ditimbulkan. Hormat. Nah, misalnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan mencari barang milik orang lain. Bekerja. Ini meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, ya.
dan seterusnya gitu, yang ini tentunya nilai kebajikannya sudah dimunculkan ya Bapak Ibu. Izinkan saya berbagi praktik baik mengenai pembuatan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Itulah praktik baik yang pernah saya lakukan dalam pembentukan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika anak melakukan sebuah pelanggaran atau tindakan yang salah, pasti ada alasannya ya Bapak Ibu. Nah, di sini perlunya kita sebagai seorang pendidik mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan kedua yaitu penguasaan, lalu kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang atau rasa diterima. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itu Bapak Ibu ya, ketika menghadapi anak yang bermasalah itu jangan dulu seujon. Kita identifikasi dulu nih. Boleh jadi ada salah satu dari kebutuhan dasar manusia ini yang tidak dipenuhi oleh peserta didik kita ya. Nah, setelah kita mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia yang mendasari sebuah tindakan atau bahkan beberapa tindakan dari seseorang, kita sebagai guru harus mengetahui juga ada 5 posisi kontrol dalam melakukan restitusi Bapak Ibu ya. Yang pertama ada sebagai penghukum, yang kedua ada membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, agar lebih seru lagi Bapak Ibu, mari kita menonton dulu video yang menerangkan tentang 5 posisi kontrol dalam melakukan restitusi ya Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya
sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan Baik, Bapak Ibu, itu adalah penjelasan tentang 5 posisi kontrol ya. Kita sebagai seorang guru dalam menghadapi anak-anak yang melanggar peraturan ataupun anak-anak yang bermasalah. Lanjutkan ke slide berikutnya. Bapak Ibu tadi sudah menyimak video tentang 5 posisi kontrol restitusi ya, sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer ya. Jadi kita lihat, kita refleksikan hal yang sudah kita tonton. Nah, ada 2 motivasi yang menjadi hal yang perlu kita tekankan, ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Nah, inilah yang harus kita bangun ya. Nah, motivasi internal itu ada di ini nih, ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses. Nah, kalau identitas gagal itu adalah perilaku kontrol yang negatif, yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah, ini tidak dianjurkan untuk dilakukan Bapak Ibu ya. Nah, adapun identitas berhasil atau sukses itu perilaku kontrol positif. Bisa teman, bisa pemantau. Nah, untuk yang disarankan, kita disarankan untuk memakai posisi kontrol sebagai manajer, karena di sini nanti akan membangun kontrol diri murid ya, untuk memperbaiki kesalahannya ya Bapak Ibu. Oke ya. Kemudian ciri-cirinya tadi ya sudah disampaikan oleh video ya. Kalau penghukum itu dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau pembuat rasa bersalah itu berceramah, menunjukkan kekecewaan. Sebagai teman, membuat alasan untuk dirinya. Kalau pemantau itu syarat akan aturan dan konsekuensi ya. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya Bapak Ibu. Kemudian ini, nah terakhir Bapak Ibu kita ke segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita mengambil posisi sebagai kontrol manajer, posisi kontrol kita sebagai manajer, maka secara tidak langsung kita telah melakukan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nah, ketika anak bermasalah kita panggil lalu kita kita coba terapkan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini ya? Nah, ada 3 langkah Bapak Ibu dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ketiga tahap ini tidak boleh mengacak ya, harus sesuai tahapannya. Kalau menstabilkan identitas itu kata kuncinya setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya ini. Terus kalau perilaku validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian untuk tahap menanyakan keyakinan itu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ya, ini Bapak Ibu ya. Nah, untuk contohnya yang pernah diimplementasikan, kita coba lihat kembali Bapak Ibu ya. Saya coba share screen lagi Bapak Ibu ya. Contoh segitiga restitusi yang pernah diterapkan ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Masuk Nay. Pagi Nay. Pagi Bu. Nay, kemarin Ibu dapat laporan nih dari ketua kelas kalau Nay itu katanya jarang masuk nih pas jam pelajaran berlangsung. Iya Bu. Betul ya? Emang Nay gimana? Saya ke kantin Bu, jajan sama teman. Jajan ya. Baik, tidak apa-apa Nay. Ibu mau tanya nih, apakah ke kantin saat pembelajaran berlangsung itu adalah kegiatan yang sudah benar apa salah? Salah Bu, saya tidak melanggar peraturan sekolah. Nah, itu udah paham ya. Untungnya Nay tidak berbuat ya lebih aneh lagi keluar sekolah saat pembelajaran berlangsung ya. Nay cuma di kantin saja ya. Baik. Ibu maklum Nay melakukan kesalahan karena tidak
Nay saja yang pernah melakukan kesalahan ya. Baik Nay, kalau boleh tahu, Nay kenapa keluar saat pembelajaran berlangsung pergi ke kantin? Saya bosan Bu di kelas. Bosan. Ada guru apa tidak di kelasnya? Ada. Lalu naik izin gitu ya, tiba-tiba karena bosan ya. Baik. Menurut Nay itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang pernah dibuat Nay membolos saat pembelajaran berlangsung? Enggak, Bu, saya sebenarnya peraturan. Emang peraturan atau keyakinan kelas yang mana yang Nay langgar? Saya kurang disiplin. Kurang disiplin ya. Seharusnya Nay bagaimana? Enggak usah bolos di jam pelajaran. Baik. Apakah Nay bersedia memperbaiki kesalahan ini? Bersedia ya. Kita nanti ingin memperbaiki, Nay ingin menjadi anak yang seperti apa? Yang pernah bolos, disiplin, sopan. Terus pas saat pembelajaran berlangsung, Nay akan apa? Akan mengikuti pelajaran langsung terus lagi ya. Bersedia ya Nay ya. Nay udah sadar sekarang bahwa itu adalah tindakan yang salah, dan Nay sudah sadar juga bahwa itu sudah melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat ya. Baik, karena Nay udah sadar, Ibu harap Nay tidak melakukan kesalahan yang sama ya, diperbaiki secepatnya. Terima kasih Nay untuk hari ini. Baik, silakan kembali lagi ke kelas. Terima kasih Bu. Setelah saya direstitusi, saya senang karena guru tidak melarang saya. Akan tetapi lebih mengarahkan untuk memperbaiki kesalahan yang pernah saya buat. Waalaikumsalam. Ira, duduk, silakan Ira. Selamat siang Ira. Sehat Ira hari ini? Alhamdulillah ya, sehat ya. Ira tahu kenapa Ibu manggil Ira hari ini? Tahu Ibu. Tahu ya? Iya. Tadi pengawas ruangan menyampaikan ke Ibu, Ira mencontoh. Apa betul Ira? Betul Ibu. Baik. Coba Ibu ingin dengar kronologinya seperti apa sih? Jadi dari mana saya membuat catatan kecil untuk di kelas dan diperbaiki oleh pengawas ruangan. Ibu Ira itu tindakan yang benar apa sih? Salah ya. Kita sadar bahwa itu perbuatan yang salah ya. Baik, tadi membawa catatan kecil ya, Ira ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Dan Ira sudah sadar itu adalah perbuatan yang salah ya. Ira bukan satu-satunya kok, masih banyak orang juga yang melakukan kesalahan. Ira, Ibu ingin tahu nih, pasti ada alasannya kan kenapa Ira bawa catatan kecil ya saat ujian? Kenapa ya Ira? Pelajaran apa emang Ira? Pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris nggak bisa ya Ira? Jadi Ira bikin catatan kecil untuk mencontoh ya, karena sulit. Ya tidak apa-apa, untungnya Ira ini baru satu kali kan. Ibu yakin Ira itu anak yang baik, nggak pernah Ibu dengar laporan seperti itu ya. Baik Ira, jika nanti ingin memperbaiki nih, ingin jadi anak yang seperti apa itu Ira? Saya akan tidak mengontek, saya akan lebih jujur dan lebih belajar dengan tekun. Dengan tekun ya. Itu Ira sadar nggak apa yang Ira lakukan telah melanggar keyakinan kelas ya, yang pernah dibuat oleh kita semua. Keyakinan kelas yang mana sih yang kejujuran ya? Baik, berarti Ira udah sadar ya kalau itu melanggar keyakinan kelas kejujuran. Dan Ira ingin memperbaiki diri tadi dengan cara apa Ira? Dengan cara jujur dan belajar dengan giat. Belajar dengan giat ya. Kalau ada yang tidak paham, bertanya kepada guru ya. Jadi jangan diam saja, jangan malu. Kalau Ira tidak paham ya, belajar dengan giat. Siap untuk memperbaiki ya Ira ya. Terima kasih banyak Ira untuk hari ini. Ibu harap Ira memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Terima kasih Ira. Boleh Ira kembali untuk istirahat ya. Terima kasih.
Setelah direstitusi oleh guru, saya merasa sadar akan kesalahan saya. Saya senang guru tidak marah-marah, tetapi lebih memperbaiki diri saya menjadi lebih baik. Pernah implementasikan di sekolah. Alhamdulillah Bapak Ibu, sesi berbagi pemahaman dan implementasi sudah selesai Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Luar biasa sudah menyempatkan hadir Bapak Ibu ya. Sebelum ditutup, saya ingin dari Bapak Ibu perwakilan menyampaikan refleksinya atas diseminasi hari ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan apa yang sudah Bapak Ibu pahami, atau Bapak Ibu mungkin mau menyampaikan pengalaman-pengalamannya lalu disandingkan dengan pengetahuan yang barusan didapat. Mungkin silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan? Bu Tanti mungkin. Bu Tanti hadir? Hadir, Bu. Bu Tanti, setelah mengikuti diseminasi ini ada pengalaman baru atau pengetahuan baru apa enggak? Boleh disampaikan? Setelah mengikuti kegiatan hari ini, banyak yang bisa saya pelajari gitu ya. Ada hal-hal baru seperti tadi yang awal-awal tentang tidak boleh memberikan hukuman maupun hadiah, tapi lebih baik mengganti dengan perilaku siswa yang lebih baik dibanding sebelumnya. Kemudian tadi ada menjawab pertanyaan gitu, meskipun ada jawaban yang salah, tapi seru gitu, jadinya bisa tahu, bisa membedakan mana jawaban yang betul dan salah seperti itu. Sejauh ini menyenangkan. Ya, terima kasih Bu Tanti sudah menyampaikan refleksinya hari ini. Satu lagi deh dari Bu Sipa, mungkin Bu Sipa. Ya, boleh di open mic Bu Sipa. Ya, Bu. Pengetahuan apa yang Ibu dapatkan, terus apakah Ibu pernah mendapatkan ilmu seperti ini yang sama, atau penerapan yang biasa Ibu lakukan seperti apa? Oke, baik. Pembelajaran yang saya dapatkan dari diseminasi mengenai budaya positif ini, pertama dari mengenai penghargaan dan hukuman, bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu kan sudah tidak ada, melainkan diganti dengan restitusi. Nah, itu juga karena di sekolah menggunakan kurikulum Merdeka bisa diterapkan juga. Jadi dengan adanya diseminasi ini menambah wawasan bagaimana menyikapi anak dengan baik, dengan baik. Terus tadi juga menjadi gambaran-gambaran bagaimana untuk membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Sipa atas refleksinya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk Ibu Bapak ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup saja Bapak Ibu ya untuk pertemuan kita hari ini dengan hamdalah bersama-sama Bapak Ibu ya. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya sebelum kita tutup ya. Coba kita foto bersama dulu. Ya, boleh pasang gayanya bagaimana Bapak Ibu, dibuka open mic-nya. Ya. Gimana? Oke ya. Ya. Satu. Yes ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk hari ini luar biasa, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Semoga ada ilmu yang bisa didapat. Saya akhiri untuk hari ini Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Genap Bu Yani. Ya, mangga Bu. Mangga Bu Yani. Mohon Pak Medan, Pak Dayana. Izin lab Bu. Izin live Bu Yani. Terima kasih. Sama-sama. Live Bu Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.